Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya. Ya. Bapak, kita bincang-bincang sedikit soal dana desa. Baik. Bapak, untuk per tahun dana desa di kampung Yawareye Pase ini berapa? Iya. Dana desa untuk kampung Yepase tadinya bunyi 1 M ya, tiba-tiba dia anjlok turun ke 600. Ya, 600 mungkin karena bagian dari untuk buat laporan kampung ini karena datanya ini agak lambat sehingga ini dia ya grafiknya begitu. Terus peruntukannya cukup atau tidak, Bapak? Ya, untuk keuangan ini untuk kami di masyarakat memang kami rasa masih sangat kecil ya, begitu. Ya, dengan program-program yang disusun itu yang kami masih berusaha karena banyak program yang direncanakan oleh pemerintah kampung. Visi misinya Bapak Kepala Kampung sampai dengan pengajuan dari masyarakat dengan usulan-usulan kampung bahwa masih banyak yang tertinggal jauh. Ya. Nah, itu yang kami masih terus benahi karena kami masih bentur dengan keuangan yang sangat minim ini ya. Gitu. Tahun 2024 ini dana kampungnya berapa? Ya, di tahun 2024 dia 600 juta ya. 600 ya. 600 juta. Ya. Itu program apa saja, Bapak? Itu program untuk dari dana pusat yang bilang dana desa dengan itu program kita yang kita kerja sesuai dengan visi misi yang tadi kami sampaikan. Masih banyak yang kami rencanakan baik di bidang-bidang yang ada untuk perikanan laut, terus untuk pertanian ya, pertanian ada juga yang untuk bagian perkebunan, terus dengan kegiatan wisata, para wisata ya. Wisata ini kami punya pantai-pantai juga sudah kami siapkan, cuma kami bentur dengan masih ada keuangan yang belum maksimal ya untuk kami mengatur di pos-pos dana yang ada begitu. Itu perikanannya seperti apa? Perikanannya seperti apa saja? Ya, perikanannya ini untuk menyangkut untuk rompong laut dalam ya, dengan laut dangkal itu untuk perikanan lautnya itu. Itu yang sering kami terus berusaha dengan bagian dari perikanan ya, perikanan laut itu. Untuk objek wisata untuk pariwisata di kampung ini ada berapa? Terus kendalanya di mana? Untuk pantai wisata, objek wisatanya ini sudah kami siapkan pantainya. Kami kendala dengan karena ini terobosan jalan ya, yang tadinya sudah dibangun oleh pemerintah ini berupa omsek yang ada di sana di pantai untuk jalan terobos untuk masuk ke tempat sasarannya. Nah, itu yang kami mengalami kendala karena minim dengan keuangan. Di sana kami mengalami kendala dengan jalan untuk tiba di lokasinya. Jalan itu kurang lebih dia ada 1,7 kilo ya, 700 meter yang sampai harus tiba di sasarannya itu. Itu kami berusaha untuk mungkin itu dia jalannya bisa diaspal ya, bisa diaspal. Kami hanya buat secara lokal saja, yang tadinya kami sama-sama dengan bagian dari masyarakat dengan swadaya ya, secara swadaya kami menjemput alat yang satu ini sebagaimana eskavator itu dibayarkan oleh keuangan dari masyarakat. Setelah pemerintah membangun dari 2 Mensega yang ada di sana, perumahan itu tidak ada jalan, makanya kami buat situ. Tapi itu juga kami sudah mengundang dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini dinas pariwisata terkait dengan kegiatan yang mereka punya dan mereka sudah survei sampai di sasaran. Setelah janji kepada kami nanti dia berlangsung, tapi itu dia berlanjut. Ternyata kami nunggu sampai dengan di 1 tahun kemarin ya, di tahun 2022. Kami mengundang mereka datang untuk melihat lokasi pantai wisata ini. Itu Bapak perkunjungan dari para penikmat wisata itu selain dari ya. Ini dari mana saja Bapak? Ada yang datang dari kelompok komunitas yang melihat itu dan kami juga minta kepada mereka dan mereka bilang Bapak ini kalau kami lihat
Ini sudah bagus, pantainya bagus. Pantainya bagus dengan semua ini. Nah, nanti kami angkat di sifatnya status untuk ini supaya bisa dilihat oleh pemerintah. Selain masyarakat lokal juga dari luar ya, Bu ya? Ada, dari luar ada. Nah, ini persoalannya kan jalur utama ini kan jalannya begitu rusak. Iya. Nah, kira-kira Bapak punya harapan kepada pemerintah untuk jalur utama ini? Iya. Ya, harapan kami dari pemerintah kampung bahkan masyarakat, dia sangat antusias untuk ini kalau memang bisa dapat bagus supaya ini digunakan untuk semua yang punya kepentingan ke pantai itu datang untuk mereka bisa mengolah itu wisata supaya ya mungkin ada nilai tambah untuk kampung ini dan mungkin PAD-nya kami mungkin bagi dengan pemerintah kabupaten seperti itu. Nama kampungnya apa saja Bapak? Nama kampungnya Kampung Yepase. Nama pantainya? Ya, nama pantainya Pantai Wisata Wasu. Ini pakai bahasa Wasu. Selain Pantai Wasu, ada lain? Ada pantai lagi selain Pantai Wasu, Pantai Mengkari. Ya, ada 3 pantai yang kami siapkan selain Pantai Wasu ini, terus Pantai Mengkari dengan pantai di Pantai Amoyepa ya. Amoyepa. Bapak, kisaran dana kampung, dana desa? Iya. 600 sampai 800 Iya. juta Iya. per tahun ya? Per tahun ya. Nah, Iya. karena kira-kira dari nilai itu mencukupi tidak kebutuhan program di kampung ini? Kami merasa bahwa itu dengan mencukupi untuk dana itu tidak mencapai sasaran. Yang datang dana itu 6 sampai 8 ini dia mencukupi untuk program usulan masyarakat dengan pekerjaan lain ya. Sedangkan yang kami harapkan ke wisata dia tidak mencukupi. Seperti begitu, kalau dia mungkin bisa dapat di satu ya, mungkin kami bisa atur. Nah ini mungkin sekian ini poskan untuk kegiatan untuk wisata pantai ya, yang sekarang itu. Nah, harapan untuk tahun 2025 dana kampung untuk dana desa seperti apa? Kami mengharapkan di tahun 2025 itu peningkatan ini mungkin dari pemerintah bisa memperhatikan hal ini. Mungkin kami punya usulan-usulan ini ya mungkin dia meningkat sedikit dari apa yang kami rasakan di tahun 2023, 4 sampai dengan untuk 2005 ini kami harapkan mungkin ada perubahan begitu. Ya. Dari dana desa yang disalurkan selama ini yang sudah dibangun apa saja Pak? Ya, yang kami bangun secara fisik yang ada di kampung ini untuk jalan dia hanya melingkar kampung itu dari yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun kemarin. Terus dengan dana itu kami bangun lagi secara fisik untuk air bersih yang untuk mencukupi untuk masyarakat punya kebutuhan. Selain dengan itu ada yang kami programkan untuk di bidang keagamaan untuk perumahan dari hamba Tuhan pendeta, bahkan dari adat di bidang adat kami programkan juga. Kami bagi dari bagian yang ada poskan untuk perumahan dari Bapak Onduapi atau kepala-kepala suku ya yang ada. Seperti begitu. Selain itu program lain? Ya. Program lainnya Bapak? Program lain ada lagi yang kami memperhatikan ke bagian pendidikan ya. Pendidikan itu untuk anak sekolah ada makanan tambahan, terus dengan secara fisik mungkin gedung mereka yang dipakai belajar ini ada yang rusak dengan lain-lain itu yang kami programkan itu ke perbaikan dalam penambahan dari bidang pendidikan. Nah, itu di bidang pendidikan, sedangkan yang lain ke bidang kesehatan, nah, itu ada yang kami siapkan untuk petugas kampung, petugas yang di bagian kesehatan, itu ada bidan desa yang kami memberikan support keuangan mungkin untuk membelanjakan obat-obatan untuk melayani masyarakat di kampung kita. Seperti begitu, yang sampai berjalan dengan kegiatan dari programnya Bapak Kepala Kampung. Seperti itu. Ya, satu lagi dengan bagian fisik yang kami bekerja itu ada kami bikin bangun bantuan ya perumahan untuk anak-anak muda yang masih berkumpul dengan orang tuanya di satu rumah ada 3 sampai 4 orang,
kami pisahkan mereka karena kami harus pemerintah kampung harus membangun rumah setidak-tidaknya untuk 1 tahun mungkin, karena dengan dana yang tadi kami, sumber dana yang datang itu kami harus poskan itu untuk membagi untuk perumahan ini. Karena keuangan kurang, kami bangun secara swadaya. Jadi kami bagi mungkin untuk yang memiliki rumah itu di 30%, kami dari pemerintah kampung 70%, begitu kami bagi. Nah, sudah di tahun ini, sudah di tahun kemarin sampai tahun ini kami bangun 2 rumah untuk mengurangi dari beban-beban keluarga yang masih bersama dengan orang tua mereka, anak-anak muda di bagian itu. Dan kami masih berlanjut. Ternyata kami punya program ini dia kurang dari apa yang diharapkan, seperti itu menyangkut keuangan ini. Harapan untuk pemerintah, baik kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya, harapan kami dan kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang langsung menangani keuangan yang terus turun dari sumber pusat ke provinsi bahkan sampai ke tingkat kampung. Nah, ini kami menyampaikan semoga apa yang masih kami sampaikan dalam kekurangan ini mungkin ada perubahan ke depan dari pemerintah kabupaten, dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah pusat yang dalam hal ini melihat masyarakat yang begitu jauh tertinggal di daerah pedesaan yang punya keuangan yang sangat minim, tapi kami masih terus bergandeng tangan dengan pemerintah pusat, dan kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus memperhatikan hal itu kepada kami di pemerintah yang sangat kecil di kampung untuk membangun baik masyarakat di tingkat kampung dan juga kepada masyarakat yang sangat tertinggal di kampung-kampung yang ada begitu. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Kepala Pemerintahan Kampung Yepase, Bapak Charles Wafum Milena, tentang penggunaan dana desa di masa kepemimpinannya hingga saat ini. Harapan Bapak Kepala Kampung agar kedepannya pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Papua, bahkan pemerintah pusat, agar ke depan dana desa ditambahkan, jangan 600 juta saja, tetapi kalau boleh lebih dari 1 miliar. Sebab untuk skala Papua 600 juta tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di desa, sebab biaya kemahalan lebih tinggi di Papua dibanding dengan Pulau Jawa. Terima kasih, Tuhan memberkati.